Oke, di kesempatan kali ini saya mau tunjukin ya. Jadi ini kondisinya yang sekarang, yang sebelumnya waktu itu ditanemin kacang panjang ya. Jadi ini kacang panjangnya udah kering, tapi saya udah ngebibitin ya. Udah ngebibitin, artinya saya udah siapin untuk benihnya dari di sini juga. Ya dari hasil buah yang waktu itu kita tanam. Nah, jadi ini dia benih yang atau biji untuk bibit ya yang kita siapin waktu itu. Di sini juga ada kacang kedelai. Nah, jadi kayak gini nih. Dia ada warna hitam-hitamnya. Saya nggak bisa fokusin. Nah, jadi ini kacang panjang, ini juga ada kedelai. Nah, ini jadi yang kita siapin bibitnya cuma ini aja. Dan untuk kondisinya ya udah kayak gini. Jadi di sini untuk tanaman sayurnya udah berkurang ya. Tapi saya udah tanam kacang baru ya, kacang tanah. Bukan kacang tanah ya. Untuk kacang tanah saya belum bisa nanam karena waktu itu ini nggak siram-siram ya. Jadi untuk di media karung ini agak ribet karena kita harus jaga kelembapannya. Namun di sini saya udah tanam kacang panjang yang tahap kedua ya. Jadi ini batang-batangnya udah kering ya, dan saya udah tanam baru. Nah, jadi ini yang waktu itu bekas kacang panjang ya. Ini saya masih pakai media yang dulu. Dan di sini saya udah semai ya. Ini kacang panjangnya. Tuh, dia udah mulai kecambah. Dan di sini juga udah numbuh ya. Tuh, jadi langsung saya tanemin lagi. Untuk medianya ini masih yang dulu ya. Masih yang dulu. Jadi langsung kita tanam lagi. Dan untuk sisa-sisa tanaman sayur di sini masih ada apa ya? Masih ada beberapa. Ini ya selada juga masih ada beberapa pohon lagi, tapi kondisinya udah kurang bagus ya. Dan di sini juga terong ya. Ini terong udah tinggi sekali, tapi dia belum berbuah ya, karena waktu itu ini sempat kering. Karena sekarang ada hujan lagi ya, jadi ini udah tumbuh subur lagi. Dan ada beberapa tanaman juga kita udah pindahin. Dan yang menarik di sini yang saya suka ya ini ya, brokoli Cina ya. Jadi ini waktu itu udah pernah saya petik, dia numbuh lagi. Ya, jadi tumbuhnya itu bercabang. Jadi kalau misalkan kita mau sayur nih tinggal kita potek aja, nanti yang bawahnya itu cabang-cabangnya dia bakalan gede lagi. Nah, jadi ini pohon kacangnya udah numbuh lagi, nanti kita tinggal terusin aja. Ini untuk rambatannya udah disiapin juga talinya. Nah, jadi ntar dia tinggal merambat ke atas lagi ya, semoga tumbuhnya sama bagus ya seperti yang pertama. Nah, jadi ini udah mulai numbuh dia ya tuh. Nah, ini juga di sini ada. Nah, di situ juga. Nah, jadi emang di sini udah bekas kering ya tuh. Ini ada tanaman hias juga, udah ada sebagian yang kering. Oke, yang ini dia nggak tumbuh ya. Ini udah ditanam cuman dia nggak kecambah. Nah, yang ini udah numbuh juga. Nah, jadi ini nih bekas batang kacang panjangnya udah dicabut. Jadi ini kita cabut, udah kering kan, langsung ditanam lagi. Nah, ini yang paling awet ini nih. Ini yang paling awet. Yang saya pikir di awal itu kembang kol, tapi ternyata dia kembang kol Cina ya.
atau brokoli Cina tepatnya. Jadi dia yang kita konsumsi itu daunnya. Jadi teman-teman juga bisa searching ini untuk brokoli Cina ini. Kalau misalkan kita beli ya, ini untuk seininya, seikatnya ya, itu harganya lumayan ya, lumayan mahal. Jadi ini kalau misalkan rasanya itu emang enak ya. Jadi kayak brokoli, kayak kembang kol kayak gitu, tapi dia versinya versi daunnya gitu. Jadi dia enak kayak brokoli aja gitu. Jadi makannya tuh kres kayak gitu, kayak kembang kol. Nah, jadi ini kondisinya kayak gini. Ya udah belum dirapihin lagi karena ada sebagian dipindahin ke bawah juga, ke tanah ya. Kita tanam di tanah, pohon-pohon terong kayak gitu, pohon cabai juga. Dan ini masih ada sisanya, dan kebetulan habis hujan ya. Jadi beberapa hari ini hujan, jadi dia yang tadi tanahnya keras ya, jadi dia udah mulai subur lagi. Jadi untuk memperbaiki tekstur tanahnya, yaitu kita gampang ya, kita bisa coker-coker aja kayak gitu, kita gembur-gemburin yang di karung biar dia kondisi tanahnya membaik ya. Karena ini udah kering, sempat kering, dan sekarang udah kena hujan lagi, dan dia tumbuh bagus lagi kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin hanya itu aja. Saya juga udah semai cabai dan beberapa tanaman terong ya. Nanti kita akan coba tanam yang bekas di situ ya, yang bekas cabai. Itu ada banyak karung yang udah kosong ya, yang diisi rumput-rumput liar aja. Jadi nanti kita akan tanamin sesuatu ya. Mungkin saya akan tanamin cabai atau tomat kayak gitu. Nah, mungkin hanya itu aja teman-teman. Jadi ini kondisi terbaru dari kebun di atas ya, yang cukup kuat bertahan untuk tanaman sayuran, yaitu brokoli Cina ya. Brokoli Cina itu yang daun itu, dia udah beberapa kali dipanen, kita ambil daunnya dan dia tumbuh terus. Jadi kita bisa lebih hemat ya daripada kita cabut terus kita semai ulang. Jadi ini lebih awet. Dan untuk terong ini tumbuhnya subur, padahal di karung ya, udah gede, tinggal kita nunggu nanti berbuah apa enggak dia. Tapi kalau diperhatiin itu udah ada bunganya, tinggal kita nunggu kedepannya kayak gimana, kita akan bercocok tanam apa. Nanti saya akan upload videonya ya. Dan di sini juga ada kemangi ya. Nah, di sini ada kemangi. Nah, ini udah bisa kita pakai buat bibit nih. Nah, jadi ini kemangi yang udah bisa digunain untuk bibit ya. Jadi dia kembangnya itu kayak gini. Nih, kembang kemangi. Nanti ini kita tabur aja di sini nih. Nanti dia juga akan tumbuh ya. Yang udah kering coklat kayak gini, kita bisa langsung ditabur di sini nih. Oke teman-teman, jangan lupa dukung channel ini, khususnya untuk yang suka bercocok tanam ya. Kita bisa saling support, kita bisa saling dukung apabila ada kekurangan, dan segala sesuatunya apabila ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf ya. Mungkin hanya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.